Jadi mereka meyakini cuma badannya yang ada di situ. Karena kepalanya di bawah Muhammad Al-Fatih. Sebagai bukti kan? Sebagai bukti. Gitu cerita. Itu Dracula. Tapi Hollywood, nah itu sekali lagi tuh, Hollywood bikin mentwist ceritanya. Bukan hanya twist, itu namanya apa ya? Ahistory namanya. Iya. Twist itu boleh. Saya sangat senang dengan twist history. Tapi ahistory adalah menjadikan sejarah itu berbeda timelinenya gitu. Makanya waktu saya baca pertama kali bahwa ada hubungannya dengan Utsmani, saya kayak, begitu ya ceritanya. Sangat banyak sekali hubungan-hubungan yang kita nggak tahu. Bahkan Wali Songo juga ada hubungannya dengan Utsmani. Artinya banyak orang-orang Indonesia nggak ngerti. Ada satu riwayat yang sangat bagus sekali, walaupun sekali lagi namanya history, tetap ada perdebatan, bahwasanya Wali Songo itu mengutus adalah Sultan Utsmani. Namanya namanya Mehmed I, Mehmed Çelebi. Mehmed Çelebi ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, yang menarik lagi adalah ketika dia sudah ngirimin Wali Songo itu ke Indonesia, lalu berdakwah di Indonesia, lalu kemudian pada saatnya, jadi Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ini pernah bilang bahwa Raden Fatah itu mendapatkan pengesahan dari Sultan Turki pada tahun 1479. Itu mendapat pengesahan dari Sultan Turki. Makanya namanya Raden Fatah. Itu gelar pemberian dari Turki oleh Sultan Turki. 1479 itu berarti Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Nah, Raden Fatah kemudian memimpin Demak. Setelah kemudian Demak selesai jadi Pajang, Hadiwijaya, Joko Tingkir. Setelah kemudian Hadiwijaya jadi kemudian Mataram Islam. Mataram Islam yang pertama Panembahan Senopati. Yang kedua itu Raden Mas Jolang ya kalau nggak salah ya, Pak Prabu Anyokrowati. Yang berikutnya adalah Anyokrokusumo atau Sultan Agung. Sultan Agung itu nanti akan minta pengesahan lagi dari sana. Itu ada di filmnya Sultan Agung tuh. Yang karya Hanung. Iya, karya Hanung itu. Itu tapi ya sekali lagi di plot twist ya. Di situ dikatakan apresiasi dari Turki atas penyebaran Islam yang sangat toleran di Indonesia, kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah pengesahan akan gelar Sultan Malik Maulana Al-Matarami kepada Sultan Agung yang memberikan siapa? Pada tahun 1600 berapa gitu, 32 atau berapa nanti coba dicek. Tapi yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Sultan Murad keempat. Itu Sultan Utsmani juga. Dan itu ada banyak kisahnya diverifikasi. Sampai sekarang kalau ada yang tinggal di Jogja bisa pergi ke makam Sultan Agung yang ada di kok aku jadi lupa ya. Imogiri. Betul. Jadi makam Sultan Imogiri. Itu ada tangga tinggi sekali. Naiklah sampai ke atas, itu ada 4 gentong di situ. Ada gentong dari Palembang, ada gentong dari Aceh kalau nggak salah. Ada gentong dari gentong dari Aceh, ada gentong dari Siam. Ada Siam itu Thailand kayaknya. Ada gentong dari Rum Stambul. Yang dulu adalah air Zam-Zam yang dikirimkan sebagai bagian daripada pengakuan Sultan kepada Sultan Malik Maulana Al-Matarami dari Sultan Turki atau Khalifah Utsmani. Yang diberikan apa? Air Zam-Zam di gentong Rum Stambul itu. Yang kedua, bendera Tunggul Wulung yang sekarang disimpan di keraton. Itu semua dari mana? Itu yang diucapkan sama Sultan Hamengkubuwono. Jadi itu adalah histori, kita nggak bisa terpisah dari Turki. Diponegoro itu punya banyak sekali pasukan Turki.